Pernah nggak sih niatnya cuma pengen melek dan fokus, tapi setelah minum kopi malah jadi deg-degan, tangan gemetar, perut nggak enak, bahkan susah tidur? Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian. Buat banyak orang, kopi memang jadi minuman wajib. Pagi hari, lembur, ngerjain tugas, atau sekedar nongkrong. Tapi faktanya, nggak semua tubuh cocok dengan kopi. Alih-alih bikin produktif, kopi justru bisa bikin badan overdrive. Nah, disinilah muncul pertanyaan penting. Kalau kopi bikin gemetaran, apakah ada alternatif yang tetap bikin fokus tapi lebih ramah di tubuh? Jadi, selain kopi, ada alternatif lain yang bisa bikin kita tetap fokus. Salah satu jawabannya adalah matcha. Di video kali ini, kita akan bahas, kenapa sih kopi bisa bikin gemetaran? Apa yang sebenarnya terjadi di tubuh saat minum kafein? Kenapa matcha terasa beda? Dan apakah matcha benar-benar bisa jadi solusi? Pertama, kita perlu kenal dulu kafein. Kafein adalah stimulan alami yang bekerja langsung pada sistem saraf pusat. Saat masuk ke tubuh, kafein akan menghambat adenosin, zat yang bikin kita ngantuk, meningkatkan aktivitas otak, dan memicu pelepasan adrenalin. Hasilnya, kita jadi lebih waspada, fokus, dan berenergi. Masalahnya, kopi mengandung kafein dalam jumlah besar dan cepat diserap tubuh. Rata-rata secangkir kopi hitam mengandung sekitar 80 hingga 120 mg kafein. Kemudian, espresso bisa terasa lebih nendang karena konsentrasinya tinggi. Pada sebagian orang, lonjakan kafein ini bisa menyebabkan jantung berdebar, tangan gemetar, gelisah atau cemas, perut perih, sulit tidur, bahkan mual. Ini bukan berarti kopinya jahat, tapi tubuh tiap orang punya toleransi kafein yang berbeda. Faktor yang mempengaruhi reaksi ini antara lain berat badan, metabolisme, kondisi lambung, tingkat stres, dan seberapa sering minum kopi. Apakah diminum saat perut kosong? Jadi kalau kamu minum kopi lalu gemetaran, itu bukan lebay, itu sinyal tubuh. Banyak orang menggambarkan efek kopi seperti roller coaster. Awalnya naik cepat, bikin fokus meningkat, dan energi melesat. Tapi beberapa jam kemudian, drop. Inilah yang sering disebut coffee crash. Badan lemes, otak kabut, jadi pengen kopi lagi. Siklus ini bisa bikin ketergantungan, mood naik turun, produktivitas nggak stabil, dan kalau kamu sensitif terhadap kafein, naiknya bisa terlalu tinggi hingga muncul gemetaran. Maka wajar kalau sebagian orang mulai mencari energi yang lebih stabil, bukan yang meledak lalu habis. Sekarang kita kenalan dengan matcha. Matcha adalah bubuk daun teh hijau yang ditanam, dipanen, dan diproses secara khusus. Berbeda dengan teh celup. Teh biasa biasanya daunnya diseduh lalu dibuang. Kalau matcha, daunnya diminum seluruhnya. Artinya, nutrisi yang masuk ke tubuh lebih lengkap. Matcha tetap mengandung kafein, tapi jumlahnya lebih rendah dari kopi. Cara kerjanya di tubuh juga berbeda. Rata-rata satu cangkir matcha mengandung 30 hingga 70 mg kafein. Tapi yang bikin matcha unik bukan cuma soal jumlah kafein. Matcha mengandung L-theanin, yaitu asam amino alami yang punya efek menenangkan, meningkatkan fokus, dan mengurangi rasa cemas. Yang menarik, L-theanin bekerja berdampingan dengan kafein. Efeknya buat energi naik perlahan dan stabil, fokus lebih lama, pikiran jernih, tanpa lonjakan adrenalin berlebihan. Banyak orang mendeskripsikan efek matcha sebagai tenang tapi fokus, bukan deg-degan tapi melek. Inilah alasan kenapa matcha jarang bikin gemetaran, jarang bikin jantung berdebar, dan lebih ramah untuk yang sensitif kafein. Penting untuk digarisbawahi, ini bukan soal kopi itu buruk dan matcha itu sempurna. Keduanya punya kelebihan masing-masing. Kopi itu cocoknya untuk orang dengan toleransi kafein tinggi, kebutuhan energi cepat, aktivitas fisik berat, atau juga pecinta rasa pahit dan aroma kuat. Dan matcha cocoknya untuk orang yang mudah gemetaran, yang punya masalah lambung, butuh fokus lama, belajar, kerja kreatif, dan ingin energi stabil tanpa crash. Banyak orang bahkan minum kopi di pagi hari, kemudian beralih ke matcha di siang atau sore hari.
Ini fleksibel dan bukan fanatik. Kalau kamu tertarik mencoba matcha, ada beberapa tips. Jangan langsung ekspektasi rasanya seperti kopi, karena matcha punya rasa yang earthy, sedikit pahit, dan umami. Cobalah mulai dari matcha latte, yang dicampur susu bisa lebih ramah lidah pemula. Kemudian, perhatikan juga kualitas matcha. Matcha kualitas rendah bisa terlalu pahit, warnanya kusam, dan efeknya nggak enak di badan. Kemudian, minumlah di waktu yang tepat, karena matcha cocok untuk pagi menjelang siang dan saat butuh fokus panjang. Pada akhirnya, kalau kopi bikin kamu gemetaran, gelisah, dan gak nyaman, itu bukan kelemahan, itu informasi. Matcha hadir bukan untuk menggantikan kopi sepenuhnya, tapi sebagai alternatif yang lebih lembut dan seimbang bagi sebagian orang. Energi itu seharusnya mendukung aktivitas kita, bukan malah jadi sumber masalah. Jadi kalau kamu termasuk yang nggak kuat ngopi, mungkin ini saatnya mencoba pendekatan baru. Bukan berhenti mencari energi, tapi mencari energi yang cocok dengan tubuhmu sendiri. Sebelum kita akhiri video ini, perlu kami sampaikan satu hal penting. Informasi yang ada dalam video ini bersifat edukatif dan informatif, bukan pengganti saran, diagnosis, atau tindakan medis dari tenaga kesehatan profesional. Jika kamu atau orang di sekitarmu mengalami keluhan kesehatan apapun, jangan menunda. Segera konsultasikan ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Tetap jaga kesehatan, tetap kritis dalam menerima informasi, dan jangan mudah panik. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe channel ini, dan bagikan ke orang-orang terdekatmu, supaya makin banyak yang sadar dan waspada. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.